Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah Allah senantiasa memberi kesehatan bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan dari siang kita juga berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan, Allahumma amin. Sebagaimana kemarin-kemarin kita juga membahas tentang beberapa masalah keilmuan, untuk kali ini saya ingin berbicara tentang masalah perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan athar, yang ini seringkali akhir-akhir ini digaungkan oleh sebagian para dai, ya. Karena alhamdulillah umat Islam Indonesia ini sebagian sudah mulai sadar tentang pentingnya berkiblat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam membahas tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering juga kita mendengarkan ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif, dan ada namanya hadis palsu, ya, atau maudhu'. Kalau secara arti hadis sahih adalah hadis yang sehat. Sehat itu adalah hadis yang benar. Kalau saya lebih senang menilainya seakan-akan hadis ini kalau dinilai dapat berapa? 100. Karena benar semua. Kita dulu waktu sekolah, ya, kan ada ulangan gitu, ya. Ada soal 10 kita kerjakan dan benar semuanya. Itu maka mendapatkan 100. Semacam itulah namanya hadis sahih. Kemudian di bawah itu adalah hadis hasan. Hadis hasan mungkin lebih mudah kalau kita terapkan dalam dunia ujian, jadi ujian sekolahan itu, ya mungkin sekitar nilainya 75 kanan kiri, ya, bisa 60, ya, 75, 80, pokoknya belum sampai 100. Begitu. Kemudian hadis dhaif mungkin lebih mudah kita gambarkan sebagai hadis yang nilainya itu kanan kiri 50, ya. Nah, dulu ada zaman saya masih sekolah SD, SMP, sekolah dasar, menengah itu, kalau misalnya hasil akhir ujian itu ada seseorang murid nilainya 50, ini ada kemungkinan oleh gurunya atau kepala sekolahnya atau kepala kelasnya, wali kelasnya itu dinaikkan, ada kalanya diturunkan atau nggak naik kelas. Kenapa begitu? Ya karena anak ini sebenarnya rajin, ya, sebenarnya memang anaknya rajin, anaknya baik, gitu, ya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan tugas-tugas dari gurunya, sehingga guru itu melihat anak ini sebenarnya baik, memang kemampuannya kasihan, gitu, ya. Maka anak tersebut namanya naik tapi diangkat, gitu. Seperti itulah kurang lebih hadis dhaif itu kadang-kadang yartaqi ila hasan li ghairi, yaitu menjadi hasan tapi karena sebab diangkat ada syawahid, ada bukti-bukti yang lain, begitu, ya. Itu hadis dhaif nilainya 50. Tapi kadang-kadang karena dhaifnya itu agak terlalu ibarat anak sekolah, gitu, ya. Ibarat anak sekolah ini, ya. Sudah dia ini enggak pandai, nakal lagi, ya, suka bolos lagi. Gitu, ya, sudah bolos. Akhirnya sama gurunya ini mestinya angkanya 50 dikurangi, karena nakalnya dikurangi 10 menjadi 40. Karena suka bolos dikurangi berapa? Dikurangi 10 lagi menjadi 30. Tapi tetap murid situ ini. Ya, tidak naik kelas. Tapi tetap di situ. Nah, namanya kan muridnya. Nah, ini namanya dhaif, gitu, ya. Jadi dhaif juga bertingkat-tingkat. Terus ada yang namanya maudhu'. Maudhu' itu palsu. Dia tidak pernah sekolah di situ. Ya mungkin datang ke situ cuma jualan es itu aja. Ya pasti ini kalau
ujian kalaupun dia misalnya ini ya menggarap garapan sampai benar semua, tapi bukan murid dia tidak pernah daftar, ini namanya hadis palsu ya, bohong. Ini yang haram diriwayatkan, jelas ya. Baik, nah untuk itu saya juga akan memperkenalkan tentang masalah syurutus sihah, apa syarat-syarat hadis itu dianggap menjadi sahih. Sihah itu sahih ya. Pertama adalah syaratnya ittisalus sanad, sanadnya harus sambung, yaitu setiap rawi dari perawi-perawi yang tersusun itu ya, ini telah mendengarkan dengan sesungguhnya dari guru atau yang di atasnya. Jadi kayak misalnya di sini nih saya lukir gitu misalnya ya, saudara Ilmi misalnya berguru kepada Ustadz Hadi, Ustadz Hadi berguru pada saya. Namanya ittisalus sanad. Syarat sanad itu yang sah adalah bila benar-benar saudara Ilmi ini mendengar langsung, bukan katanya tapi mendengar langsung dari Ustadz Hadi sebagai gurunya. Sudah, ini satu rentetan ya. Ustadz Hadi mendengar langsung hadis itu dari saya. Ya, ini namanya ittisalus sanad. Paham ya? Tapi kalau enggak mendengar tidak bisa dikatakan ittisalus sanad. Itu syarat-syaratnya ya. Kemudian yang kedua adalah adaratul rawi, yaitu rawinya harus adil. Adil di sini apa? Itu adil di sini maksudnya al-muslim, yaitu seorang muslim. Perawinya ini ya. Jadi tadi kan ada perawi ya, ada saudara Ilmi, ada saudara Hadi, ada saya kan gitu. Maka para perawinya itu harus yakin muslim, itu pertama. Kalau kafir, enggak diterima. Sudah? Akil itu ya punya akal sempurna, sehat akalnya ya, bukan pelupa, bukan gila ya, bukan begitu, atau pekun, enggak. Sudah? Kemudian as-salimu minal fiski, yaitu selamat dari dosa-dosa besar. Tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh orang, itu dosa besar ya. Wasawairil awsafil khisiyah, atau dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela walaupun itu tidak terlalu besar. Misalnya begini, tercela itu misalnya seorang guru itu kalau makan kan hendaknya duduk kan gitu kan ya. Kalau dia pernah makan dalam keadaan berdiri atau jalan sekali. Tapi kalau tiap hari makan nasi bawa piring misalnya, ini ya, keliling sambil makan, ini sudah mengurangi keadilan, tidak diterima hadisnya. Ya, begitu sampai para ulama ini yang memberikan standar terhadap keadilan. Jadi kalau misalnya ada perawi hadis, dia tertawa terbahak-bahak di jalan-jalan gitu, ya. Wah, seperti pelawak-pelawak atau apa yang bukan semestinya bagi seorang perawi hadis, maka hadisnya ditolak. Begitu. Tidak mungkin hadisnya ini bukan ditolak, tidak mungkin hadisnya jadi hadis sahih. Tidak sahih hadisnya, begitu. Ya. Kemudian tamamud dhabt itu hafalan. Ada dua, dhabtu sadrin dan dhabtu kitabatin, ya. Nah, kuat hafalannya atau kuat penjagaan terhadap tulisan, ya, takidah tulisan. Orang yang kuat hafalannya ditanya apa saja langsung dia bisa menjawab, ya. Seperti contoh saya pernah lihat ada anak pemuda itu hafal Quran, dia bisa membaca Al-Quran dari surat yang terakhir naik ke atas. Umumnya kan tidak begitu ya, umumnya itu dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran kan gitu. Ini enggak, dari bawah ini. Dari bawah Qul a'udzu binas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, naik itu turun begitu. Itu kuat hafalannya. Nah, ini namanya ini namanya tamamud dhabt. Kekuatan hafalannya sempurna. Atau kalau enggak, dia punya tulisan tertata rapi, dia mencari data kapan saya dia bisa menerangkan, mengambilkan. Kan ada orang itu, dulu saya pernah punya catatan, sekarang mana? Ya itu lupa. Nah, ini bukan tamamud dhabt, enggak diterima sebagai hadis sahih. Jelas ya? Kemudian khuluhu minasyudud, yaitu seorang rawi yang tidak pernah berselisih dengan perawi yang lebih kuat. Seperti begini, Imam Bukhari itu perawi yang paling utama, misalnya ya. Nah, maka kalau ada satu hadis, misalnya yang dibawanya itu Imam Nasai misalnya ya, dalam satu hadis, kalau beliau
beliau Imam Nasai tidak pernah bertentangan dalam hadis ini dengan Imam Bukhari, ya. Ini masih bisa dikatakan sahih dengan syarat-syarat tertentu ya. Tapi andai kata Imam Nasai bertentangan dengan perawi yang lebih kuat yaitu Imam Bukhari, maka hadisnya tidak lagi dikatakan sahih. Hadisnya Imam Nasai tersebut begitu, karena ada yang lebih kuat. Itu namanya khuluhu minasyudud, sepi dari sesuatu yang menyebabkan rusak gitu ya, atau menyebabkan pertentangan gitu ya, syad. Khuluhu minal illah. Demikian juga hadis sahih itu harus perawinya dan sifat-sifat hadisnya, sanadnya ini harus tidak ada illah. Apa itu illah? Maksudnya wasfun khafiyun yaqta'u fil qabul ya wa dhahiru as-salamata minhu. Begini maksudnya. Ada satu hadis yang kelihatannya ini ittisalus sanad, padahal dia tidak ittisalus sanad. Saya contohkan begini. Sekarang saudara Ilmi ini kan ya mengaji pada saya, tapi dia juga mengaji pada Ustaz tadi, kan gitu kan ya. Sudah, sebenarnya ada satu hadis, sebutlah ini hadis ya, ini hadis ya. Coba Ustaz tadi kasih kepada siapa? Kepada Ilmi, anggap ini hadis. Sudah? Terima. Sudah. Itu kan sanadnya dari saya tadi, ya, sanadnya dari saya ke Ustaz tadi sekali lagi, ya. Kemudian dikalikan kepada saudara Ilmi, ya. Tiba-tiba Ilmi ditanya, itu jam beker itu kamu dari mana? Dia tidak melalui gurunya, langsung pulang kepada saya dari kiai saya. Ya, maksudnya apa? Malu dia melewati gurunya, wong bisa ketemu kiainya kok melewati gurunya dulu. Ini memang secara zahir orang yang tidak tahu mengatakan benar, dia juga mengaji di situ, paham ya? Padahal hakikatnya untuk sanad yang ini sebenarnya dia melewati seseorang guru lagi baru kepada guru yang di atasnya. Inilah namanya illah, ya. Illah, maka di dalam hadis sahih kalau ada terjadi seperti itu, seakan-akan saudara Ilmi itu meriwayatkan langsung dari saya, maka tidak diterima dalam kesahihan hadis. Jelas? Itu hadis sahih. Ada berapa? 5 syarat. Sudah ya? Kemudian hadis hasan itu adalah hadis yang semua syaratnya itu harus sama dengan hadis sahih kecuali tamamud dhabt, yaitu kuat hafalannya. Ya dah. Maka kalau orang yang meriwayatkan hadis sahih, saya nilai lebih mudah itu nilainya 100 hafalannya. Ya, ditanya apa saja dia langsung cocok persis, tidak pernah salah. Ibarat ada 10 soal dijawab semuanya tepat. Ya. Sedangkan Hasan tidak begitu. Dia hafalan lumayan kuat, cuman kalau ada soalan berapa? Ada 10 soalan, 7 yang benar, 3 yang salah. Maka hadisnya hadis hasan dalam tamamud dhabt, ya. Baik itu hafalan maupun penyediaan barang bukti lah, ya. Syahid-syahid atau dalil-dalil yang tertulis. Begitu ya. Adapun yang namanya hadis dhaif adalah yang kurang dari derajat hasan. Ya mungkin ada sedikit khuluhu minal illah, ya dah. Walaupun benar ya, dia berguru, tapi dia melewati gurunya, tapi hadisnya masih benar, masih diterima, bisa diterima. Karena ada illah saja ya, illah tadi yang loncat itu loh, nah gitu. Atau juga adalatul rawi, misalnya adalatul rawi tidak dipenuhi sama perawi hadis dhaif. Ada orang yang meriwayatkan hadis, dia masih suka makan dengan jalan-jalan, ya dah, tertawa terbahak di kampung-kampung, yang tidak pantas seorang perawi, seorang ulama melakukan seperti itu. Maka dia kalau meriwayatkan hadis, tak bisa hadisnya hasan, bisa jadi hadisnya dhaif. Tapi bukan palsu. Jadi bukan palsu. Jadi hadis dhaif bukan hadis palsu. Jelas ya? Salah kalau ada kelompok yang mengatakan hadisnya dhaif itu berarti palsu, berarti tidak ngerti dia pada ilmu mustalahul hadis. Jelas? Baik, kita baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perbedaan antara hadis, sunnah, khabar dan athar, karya Kiai Haji Lutfi Baswari. Dewasa ini umat Islam sangat perlu mengenal beberapa istilah yang sering dipergunakan oleh para ulama, khususnya yang dalam dakwah-dakwahnya selalu
berorientasi kepada penggunakan hadis-hadis nabawi sebagai rujukannya. Berikut ini diantaranya. Sunnah menurut bahasa adalah thariqah atau jalan, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Maka menurut istilah ini, sunnah itu merupakan sinonim dari hadis. Ya, kalau kita mendengar sunnah, ya, secara istilahan adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara bahasa enggak. Bahasa itu yaitu sunnah dan segala sesuatu yang pernah dilakukan. Dan itu dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa melakukan, barang siapa itu walaupun kita boleh melakukan sesuatu amalan di dalam Islam, ya, sebagai amal yang baik, nah, jadi perbuatan itu namanya juga sunnah, ya. Maka kalau kita berbicara tentang istilah para ulama, sunnah adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ada yang berpendapat bahwa hadis itu adalah istilah khusus untuk sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah itu adalah umum atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pendapat yang kedua, ya. Kalau kita bicara hadis berarti ucapan Nabi, sabda Nabi. Kalau sunnah Nabi itu berarti amalia Nabi. Seperti Nabi pakai sorban, ya, Nabi pakai imamah, ya, Nabi pakai jubah, itu namanya sunnah, ya. Tapi kalau sabda qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innamal a'malu binniyat, nah, itu namanya hadis. Itu seperti ini yang menurut pendapat tadi. Lanjut. Khabar atau kabar menurut lisan Indonesia. Kabar menurut lisan Indonesia. Kabarnya apa? Kabarmu apa? Itu dalam bahasa Arab khabar. Lanjut. Ada yang mengatakan khabar itu sinonim dari hadis. Ya, ada yang mengatakan sinonim dari hadis karena khabar juga dinisbatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Namun ada pula yang berpendapat bahwa khabar itu adalah berita yang datangnya bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis itu adalah berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pendapat yang terakhir inilah muncul istilah bahwa ulama yang konsentrasi mempelajari dan melestarikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki muhaddits. Sedangkan yang konsentrasi mempelajari dan melestarikan sejarah atau berita lainnya dijuluki ikhbari atau sejarawan. Ya, kalau berita-berita masa lampau, ya, peperangan Nabi dan sebagainya, juga keadaan misalnya orang-orang kafir, nah, itu namanya sejarah, sejarawan, ikhbari, ya, walaupun di zaman Nabi, ya. Tapi kalau orang berbicara tentang kehidupan Nabi, mulai pembicaraan Nabi, perilaku Nabi, sifat Nabi, maka dikatakan muhaddits, ahli hadis. Ya, jadi beda sedikit. Lanjut. Ada yang berpendapat bahwa hadis itu sifatnya lebih khusus dibandingkan khabar. Setiap hadis itu pasti khabar dan sebaliknya, tidak semua khabar itu termasuk hadis. Ya, kalau hadis pasti khabar karena hadis itu menghabarkan kehidupan Nabi, ya, apa-apa yang terkait dengan Nabi. Kalau khabar bisa juga tentang sahabat Nabi, bahkan tentang orang kafir, ya, tentang misalnya keadaan Rokana misalnya, itu kan juga khabar kan gitu, masih banyak, ya. Atau misalnya siapa? Abroha atau Raja Abroha dan lain sebagainya. Itu namanya kabar dari orang-orang terdahulu begitu. Lanjut. Athar menurut bahasa adalah puing-puing bangunan atau sisa dari segala sesuatu. Asar, ya. Ini juga sebagian orang mengatakan ini sekarang apa? Oh, ini asar dari salaf. Gitu ya. Asar dan ulama salaf itu peninggalan ulama salaf. Lanjut. Sedangkan menurut istilah ada yang mengatakan bahwa asar itu merupakan sinonim dari hadis. Ya, asar minan nabi. Kalau asar minan nabi berarti ya dari hadis kan gitu ya. Lanjut, sinonim. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya para ulama muhaddits itu kerap memberi nama terhadap hadis marfu' atau yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis mauquf atau yang datang dari para sahabat itu adalah asar. Jadi kalau dikatakan asar, hadis tetap namanya hadis, cuman hadis bagi dua. Ya. Ada hadis marfu', yaitu hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, min qaulin, dari ucapannya, au fi'lin, perbuatannya, au sifatin atau sifat-sifatnya, au takririn, yaitu ketetapan Nabi.
Ya, namanya hadis marfu. Nah, ada juga hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat, misalnya dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Contoh misalnya tentang masalah sholat tarawih yang berjamaah itu kan dinisbatkan pada Sayyidina Umar bin Khattab ya, yang belum mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, nikmatnya bid'ah itu ya seperti ini, itu yang mengumpulkan sholat tarawih. Ya, itu apakah bisa dipergunakan dalil? Oh bisa, dapat menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya dah. Dan itu sudah berlaku karena itu orang tarawih zaman sekarang di masjid-masjid itu dalilnya bukan dari Rasulullah, dalilnya justru dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang itu loh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan berjamaah di masjid-masjid ya dah. Begitu tuh bukan dari hadis Nabi tapi dari athar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun dimulai amalia tarawih dari Nabi tapi mengumpulkan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan berjamaah ya. Dan sekarang di Masjid Nabawi, juga di masjid-masjid di Mekah sana atau di Masjidil Haram dan beberapa tempat-tempat kita ini sholatnya 20 rakaat tambah 3 rakaat witir itu dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Lanjut. Ada yang berpendapat bahwa athar itu adalah apa-apa yang datang dari para sahabat. Artinya bahwa athar itu sinonim dari hadis mauquf atau yang datang dari para sahabat. Pendapat ini mengacu kepada tinjauan bahasa bahwa athar itu adalah sisa dari segala sesuatu, dan khobar itu sendiri adalah sesuatu yang dikabarkan atau objek utama. Sehingga perkataan para sahabat yang termasuk dari sisa-sisa sabda Nabi SAW itu layak diberi nama athar. Sedangkan sabda Nabi Muhammad SAW yang menjadi objek utama dalam pengkabaran itu dinamakan khobar. Ya, dalam bab ini khobar lebih umum karena dalam pendapat yang kedua ini khobar lebih dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan athar adalah pendapat-pendapat yang keluar dari para sahabat. Perlu diketahui para sahabat itu mayoritasnya tidak berbicara masalah akhirat kecuali pernah mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau masalah-masalah muasyarah biasa dengan manusia. Tapi kalau masalah akhirat, misalnya ada sahabat berbicara tentang surga, neraka, kan tidak mungkin kecuali pernah dengar dari Nabi SAW. Begitulah kurang lebih ya. Maka dikatakan athar ya. Athar itu peninggalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lanjut. Dari semua keterangan di atas menjadi jelas bahwa baik itu hadis, sunnah, khabar maupun athar hakikatnya adalah lafaz sinonim yang secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau kepada para sahabat dan para tabi'in, baik itu berupa perkataan atau ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat, maka secara umum dapat dinamakan hadis atau sunnah atau khabar atau athar. Adapun secara spesifik untuk mengetahui apakah suatu berita itu datangnya dari Nabi SAW atau dari para sahabat atau dari para tabi'in, dapat diketahui dengan mengacu kepada kriteria tertentu yang telah disepakati oleh para ulama yang ahli pada bidangnya. Ya, maksudnya begini, baik asar bersama baik hadis maupun khobar ya, maupun asar ya, maupun sunnah itu bisa dipergunakan untuk pengambilan dalil bila mana sahih atau hasan ya, itu suatu hukum. Jadi ketetapan misalnya ijma, kalau dari Nabi sudah maklum ya. Tapi misalnya ijma'us sahabah, para sahabat berijma terhadap satu permasalahan, misalnya saja ada satu permasalahan dikatakan ini halal dan seluruh para sahabat ini bersepakat bahwa perbuatan itu halal, maka jadi hukum halal gitu ya. Itu bisa diketahui dari mana? Dari perawi-perawi. Yang perawi tadi itu sudah saya katakan dalam periwayatan hadis, baik itu yang namanya hadis atau sunnah atau athar atau khobar, itu harus standarnya kalau mau sahih ya dengan 5 kriteria yang pertama saya sebutkan tadi itu. Ittisalus sanad ya, sanadnya bersambung, adalah rawinya adil, tamamud dhabt, hafalannya kuat, khuluhu minasyudud ya, lepas dari penyakit-penyakit atau lepas dari kesalahan-kesalahan ya.
wa khulu minal illah, dan juga lepas dari penyakit yang tadi seakan-akan mutasil ternyata nggak mutasil. Nah, ini tinjauannya dari ulama ahli hadis, yaitu ahli mustalahul hadis. Ya, ini yang dilakukan. Adapun kalimat athar, kalimat khobar, kalimat hadis, kalimat sunnah, itu adalah objek yang difoto atau objek yang dibahas, ya dah. Tergantung ini statusnya bagaimana. Hadis ini statusnya bagaimana? Hasan kah? Sahih kah? Dhaif kah? Demikian juga khobar atau azhar. Ini termasuk sahih kah? Hasan kah? Ini beda pembahasannya. Tapi secara umum bahwasanya baik sunnah, yang sunnah itu juga hadis, yang hadis itu juga masuk dalam khobar, yang khobar juga sinonim dengan azhar, ini ya, dengan kriteria tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, maka dapat dipergunakan sebagai hukum dalam Islam, hukum syariat, ya, tergantung dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh para ulama. Begitu maksudnya. Jelas ya? Jadi jangan salah nanti, oh ini cuma azhar saja, ngapain kita beristimbat atau berdalil dengan azhar? Toh azhar ini miliknya sahabat, toh azhar ini miliknya tabi'in. Tidak begitu, Islam tidak begitu ngajarkannya. Ternyata dalam Islam itu ada seperti Nabi bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ya dah, bahwasanya umatku itu tidak bersepakat atas kesesatan. Kan gitu kan? Tidak mungkin gitu ya. Nah, di situ berarti apa? Kalau ada ijma dari para tabi'in, ya, kalau tabi'in biasanya hadisnya dikatakan hadis maqtu, hadis yang terpotong, istilah lain dari pembicaraan perkataan tabi'in, ya dah. Atau para sahabat namanya hadis mauquf, hadis yang berhenti dari para sahabat, ya dah, tidak sampai kepada Nabi. Terus yang disandarkan kepada Nabi namanya hadis marfu. Nah, ini untuk derajat kesahihannya, kehasanannya, itu urusan tersendiri atau ilmu tersendiri. Jelas ya? Tapi semuanya itu namanya ulama-ulama salaf masuk di dalam kriteria yang demikian, yang bagi kita sebagai orang-orang sekarang perlu untuk mencermati dan mengamalkan apa pendapat para ulama-ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, ya, yang itu murid langsung dari Nabi, juga para tabi'in, yaitu murid dari para sahabat, dan tabi'ut tabi'in, yaitu murid dari para tabi'in. Begitu generasi keempatnya ini, gitu ya. Nah, dari semua inilah yang dikatakan generasi salaf. Baik ya, selesai atau masih ada? Baik, alhamdulillah. Kita lanjut diskusi kita dengan tanya jawab. Saya persilakan Ustaz tadi, kalau sudah ada yang masuk, monggo. Baik, alhamdulillah. Pada malam hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami, Kiai. Baik. Pertanyaan pertama dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Lutfi izin bertanya. Baik. Terkait tafsir Quran surat Al-A'raf ayat 204. Bagaimana kalau kita sedang di jalan, di pasar, di tempat umum, kemudian mendengar Quran? Apakah harus berhenti untuk menyimak sampai selesai baca? Bagaimana juga orang yang justru ketiduran sambil mendengarkan murattal Quran? Apa tidak dianggap menyalahi ayat tersebut? Syukran. Baik. Ayatnya bacanya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Quran itu dibacakan, ya, fastami'u, maka hendaklah kalian mendengarkan lahu, pada bacaan yang itu dibaca tadi, wa ansitu, dan kalian hendaklah mencermatinya, insot, mencermatinya, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana ini? Pertama, apa yang dipertanyakan ini benar, memang kita sulit juga menjaga. Jadi kadang-kadang kita ini berada dalam satu kondisi, gitu ya. Yang kondisi itu gak mungkin kita ini akan berhenti atau apa, kan gitu. Jadi kalau hemat saya begini, orang yang membunyikan Al-Quran harus tahu diri. Karena bacaan Quran tidak sembarangan gitu ya, tidak sembarangan gitu ya. Bahkan bacaan Quran tidak boleh di kamar mandi, kan tidak boleh kan? Ya, itu namanya tahu diri. Nah, jadi sekira kalau Al-Quran itu dibaca, diperdengarkan untuk semuanya, bukan baca untuk diri sendiri. Kalau sekarang misalnya mau baca sendiri ayat-ayat Al-Quran boleh-boleh saja kan gitu ya. Tapi kalau diperdengarkan, misalnya qiraah kan gitu,
atau dalam keadaan apalah gitu ya, maka perlu diperdagangkan Al-Quran. Itu harus tahu waktu pertama, kedua juga harus tahu tempat, agar tidak semua orang itu merasa kesulitan gitu. Karena Al-Quran ini kan luar biasa. Ya memang susah ya, kalau kita di pasar kadang-kadang, kalau kita tidak membunyikan Al-Quran, orang lain bunyikan dangdutan. Kan gitu kan kadang-kadang ya, susah juga. Maka ada orang berinisiatif yang jualan kaset itu misalnya, inisiatif ini Ramadan daripada membunyikan dangdutan, lebih Al-Quran, lebih baik Al-Quran dibunyikan Al-Quran. Bagus tuh, tujuannya bagus. Tapi kadang-kadang tepatnya nggak tepat. Gimana dengan orang belanja? Orang belanja itu kan transaksi, kan nggak mungkin diam. Misal, ya nggak mungkin, nggak ngerti kan? Ya, ini namanya kurang tepat, waktunya kurang tepat untuk membunyikan Al-Quran gitu. Tapi menurut saya jauh lebih baik daripada membunyikan dangdut-dangdut yang berdosa, kan begitu kan ya? Itu satu. Kedua, jadi kita pertama kalau mendengarkan Al-Quran, selagi kita mampu untuk mendengarkan dengan seksama, dan Al-Quran yang dibaca itu memang tujuannya diperdengarkan. Karena orang membaca Al-Quran ada dua. Ya, membaca Al-Quran sifatnya ada dua. Baca Quran untuk diri sendiri. Ya seperti kata orang Jawa, deres Al-Quran. Apa ini? Mutola'ah, murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini kan bukan untuk orang lain kan? Ya dah. Maka orang lain tidak perlu mendengarkannya, insot tidak perlu karena dia untuk diri sendiri. Tapi di saat ada event, ya dah, acara, maka kita harus mendengarkan. Misalnya ada kemanten. Ada suruh baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, kita insaf istimak gitu, harus, jangan sampai mainan sendiri itu apa gitu ya. Termasuk tatkala orang khutbah membaca Al-Quran, ya ada ayat-ayat Quran, kita harus insaf ya, istimak itu mendengarkan apa, insaf ya, memperhatikan, kan begitu. La'allakum turhamun. Jangan sampai kalau ada orang baca diperdengarkan untuk orang lain, untuk waktunya tepat kitanya berguru, jangan. Naudzubillah min dzalik. Itu maksudnya begitu ya. Tapi kalau misalnya dalam suatu kesempatan untuk apa, di satu tempat ada orang sih memperdengarkan Quran untuk keluarganya, maksudnya untuk keluarganya ya. Nah, tapi ada orang di tetangganya itu lewat di depan rumahnya, apa harus berhenti? Ya nggak harus berhenti kan gitu kan ya. Begitulah, ada situasi khusus yang mengharuskan orang itu berhenti, ada yang tidak demikian. Jelas ya? Barangkali begitu, secara bijak lah kurang lebih. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Sebentar, gimana kalau tadi orang ketiduran ya? Ya itu jauh lebih baik mendengarkan kaset dibunyikan sampai ketiduran daripada sekali lagi mendengarkan musik, apalagi musik rock, musik lagu-lagu India, percintaan, itu kan dosa ya. Ya lebih baik lagu murotal sampai tertidur. Ya mudah-mudahan dan diawalinya dia kan biasanya insert dulu kan, insert atau istima, akhirnya ngantuk dia ya. Mudah-mudahan ngantuknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Lanjut. Pertanyaan dari hamba Allah dari Lawang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau tanya tentang zakat penghasilan. Jika penghasilan suami 3 juta per bulan, berapa zakatnya? Baik. Karena suami tidak tahu, jadi saya pengen tahu Ustadz. Kalau 3 juta dalam 1 bulan, dijumlah 1 tahun dapat penghasilan 36 juta 1 tahun. Berapa jumlah zakat yang harus saya bayar? Mohon jawabannya Ustadz. Baik, jadi begini, zakat itu ada nisab, itu batasan minimal ya. Batasan minimal seseorang itu wajib mengeluarkan zakat, namanya nisab, itu satu. Kedua, ada batasan namanya waktu, yaitu setahun, namanya haul ya. Maka misalnya saya bekerja buka lapak misalnya, sekarang tanggal berapa, saya sebut sekarang tanggal berapa sekarang, 20 Mei misalnya ya, atau mungkin akhir bulan nanti Mei, habis Mei apa Juni, bukanya 1 Juni, maka dihitung zakatnya itu 1 Juni yang akan datang baru dihitung. Namanya haul, namanya 1 tahun. Ya, begitu. Kedua, nisab. Nisab kalau perdagangan semacam itu dia nyimpen apa? Kalau nyimpen uang, ya tadi akhirnya nyimpen uang di sini juta berapa juta. Nah itu nisabnya jadi nisab emas atau senilai emas, yaitu senilai
85 gram di waktu jatuh haul. Berapa harganya? Nah, gitu ya. Kalau hari ini yang saya tengok, hari ini nisab emas itu hari ini ya senilai 78 juta 115.000. Mungkin saya globalkan barangkali lebih sedikit ya 78 juta. Ah, gini ya. Kalau sudah 1 tahun tersimpan uang dari penjualan dan dia simpan uangnya ya sampai kepada berapa? 78 kok penjualannya. Mohon maaf tadi apa sih? Hasil penghasilan ya, penghasilan mungkin kerja di mana lah gitu ya. Dia kumpulkan, sudah. Kalau sudah 78 juta dalam 1 tahun, maka itu dihitung 1 nisab. Barulah berpikir zakat. Kalau tadi masih berapa tadi? 36 berarti belum nisab, belum wajib bayar zakat. Begitu. Karena ada orang berpenghasilan lebih sampai 100 juta, 200 juta. Ya ini lebih dari nisab, kan itu kan? Maka wajib mengeluarkan zakat dia. Kalau dia dari penghasilan misalnya kerja di suatu tempat dapat honor dan dia simpan, begitu ya, untuk masa depan lah dan sebagainya, maka wajib dizakati. Ini istilahnya juga kalau zaman sekarang namanya zakat profesi ya, zakat profesi. Memang zakat profesi ada berbeda dengan apa yang ditanyakan, cuman zakat profesi itu untuk apa ya, fikih klasik nggak dibahas, cuman fikih kontemporer dibahas ya. Fikih kontemporer ya sekarang ini dibahas. Kadang ada orang bekerja itu yang penghasilannya 1 bulannya sampai misalnya 15 juta, yang lain-lain sudah dipenuhi ya kan, fasilitas dipenuhi, dia uang murni dapatnya 15 juta lah. Kalau 1 tahun berapa kan gitu kan, maka dihitung apabila 1 tahun itu sampai mencapai 78 juta maka wajib kena zakat begitu lah. Zakat ini bisa diprediksikan kan gitu kan, maaf. Zakat ini bisa diprediksikan bagi orang yang mendapatkan honor. Kan ada, saya pernah tahu ya, membaca ini, salah satu direktur dari satu instansi gitu ya di Indonesia ini, itu gajinya sebulan itu bisa lebih daripada 150 juta. Bayangkan saja, ini sudah pasti wajib kena zakat. Tapi kalau profesinya, mohon maaf ini Gojek misalnya ya, atau ojol atau yang lain-lain seperti itu, kira-kira berapa? Sampai dah 1 tahun. Katanya orang-orang dimakan tiap hari aja habis gitu ya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Begitulah kurang lebih. Jelas ya? Jelas. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Kiai, mohon penjelasannya tentang ayatul makkiyah dan ayatul madaniyah. Syukron. Ya, di dalam Al-Quran itu ada 2. Ayat-ayat tersebut ada 2. Ayat yang turun di Makkah itu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum hijrah, ya, itu selama 13 tahun, kan gitu ya, selama 13 tahun itu biasanya ayat-ayat makkiyah, namanya makkiyah itu Makkah, dari Makkah. Ini adalah ayat-ayat tentang ketauhidan, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, kayak gitu ya. Atau juga ya ketauhidan terkait dengan masalah akhirat, masalah surga, masalah neraka, pokoknya namanya ketauhidan, ya dah. Nah, sedangkan ayat madaniyah yaitu turun di kota Madinah tatkala Nabi ini sudah mengajarkan, pertama gini, tatkala kondisi umat Islam sudah kuat, sudah banyak, maka Nabi mengajarkan syariat. Potong tangan untuk pencuri, ya dah. Kalau mau sholat itu harus wudu dulu, kayak gitu-gitu ya. Harus mandi dan segala macam ya. Kalau orang yang junub itu harus mandi besar kasarnya dan lain sebagainya. Itu turunnya, maaf, ini turunnya di mana? Di kota Madinah, yaitu tatkala Nabi sudah hijrah. Paham? Maka mana-mana ayat yang turun sebelum Nabi hijrah namanya ayat makkiyah, surat makkiyah, surat yang dinisbatkan kepada Makkah. Dan mana-mana yang turunnya ayat itu setelah Nabi hijrah, walaupun Nabi di Mekah misalnya haji gitu ya. Contoh ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, ini kan ayat turun di Mekah. Ya. Tapi Nabi setelah hijrah, maka para ulama mengatakan ini termasuk ayat madaniyah. Begitu. Ya. Jadi itu bedanya ayat makkiyah dan madaniyah. Jelas ya?
Jelas. Baik. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Semoga Kiai selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kiai mau tanya, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada Musa Samiri yang diasuh oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya, kenapa Musa Samiri yang diasuh oleh malaikat Jibril bisa kafir? Jazakumullah khair. Ya, jadi orang itu tergantung dari keyakinan pribadi, ya. Tarbiyah, pendidikan itu menolong, membantu. Ya, pendidikan itu membantu. Ya, membantu seseorang membentuk menjadi suatu jiwa yang bagus. Tapi kadang-kadang dari pribadinya orang itu nggak bagus, ini jadi masalah. Ya, jadi di mana-mana, di tempat-tempat yang bagus-bagus. Kalau kita bicara agama ya agama, kalau kita bicara umum ya umum. Contoh misalnya, bicara umum ini. Saya yakin kalau di Indonesia ini semua perguruan tinggi nggak ada yang ngajari korupsi, nggak ada. Dosen-dosennya ngajari korupsi nggak ada. Artinya pelajaran korupsi, bagaimana cara korupsi yang terbaik dan teraman, nggak ada. Kurikulum korupsi nggak ada. Ya, karena apa? Setiap pendidikan mesti mengajarkan kebaikan. Hanya masalahnya alumni dari situ apakah dijamin untuk tidak korupsi? Tergantung dari jiwanya. Kedua, tergantung dari lingkungan di mana dia hidup. Setelah keluar dari tempat pendidikan, lingkungan di mana dia hidup ini juga berpengaruh. Mungkin juga dunia pesantren. Tatkala di pesantren diajar kebaikan dan kebaikan. Tatkala pulang tergantung. Kalau dia mendapatkan lingkungan yang baik, maka dia bisa menjadi pejuang-pejuang agama. Tapi tatkala salah lingkungan, jadi pengkhianat agama ya. Bahkan bisa korupsi apa? Ya dah. Walaupun dia ini alumni pesantren. Sama dengan yang tadi itu. Kenapa? Salah pergaulan. Ini yang jadi masalah. Jadi Musa Samiri itu tatkala dirawat oleh malaikat Jibril, ya tarbiyah oleh malaikat Jibril bagus. Tapi begitu dia keluar dari tarbiyah malaikat Jibril kan selesai. Ibarat mondok itu sudah hatam, ibarat kuliah sudah jadi sarjana, selesai. Nah, salah pergaulan. Dia bergaul dengan orang-orang kafir. Ya dah, maka jadilah kafir dia. Begitu. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Mulai kecil dirawat oleh Fir'aun. Bahkan Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Kurang apa ini ya? Subhanallah. Tapi jiwanya Nabi Musa ini baik, mulai kecil baik. Dirawat baik. Sampai dia dewasa dia baik. Dia ingin jadi orang baik, maka jadilah Nabi. Kan itu saya pesan kepada kalian ya. Ini kan pengalaman hidup kan begitu ya. Saya pun dulu di pesantren ini. Saya di pesantren. Alhamdulillah, begitu saya pulang dari pesantren, saya mendapatkan lingkungan yang baik. Kemudian saya bergaul, saya niat bergaul dengan orang-orang baik, ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan ini ya, juga mengalap minta tabarukan dengan kiai sepuh. Saya datang pada mereka, minta doa, minta bimbingan, gitu ya. Alhamdulillah, akhirnya ya alhamdulillah sih bisa seperti sekarang ini. Maka saya berharap pada kalian. Nggak cukup orang itu cuma belajar pesantren udah selesai, nah gitu. Besok tatkala kalian sudah bermasyarakat, carilah lingkungan yang benar, gitu loh, lingkungan yang benar. Kalau saya hidup di sana, misalnya saya di kampung saya itu nakal-nakal, jangan hidup di kampung situ, pindah, ikut kakeknya atau ikut gurunya atau ikut sudah Pak Guru, sudah Syekh, sudah Kiai, saya ikut sama antum aja, sudah sampai saya menjadi dewasa betul, sampai berkeluarga, nah itu akan aman, ya dah. Tapi kalau masih muda, ya saya akan kuat, alhamdulillah. Kamu belajar berapa lama? Saya sudah 5 tahun sama 6 tahun. Begitu keluar dari pesantren, salah pergaulan, ini bisa jadi pencoleng-pencoleng juga. Naudzubillah min dzalik, ya dah. Coba kadang-kadang kita ini ada video-video, ada orang berpakaian preman, luar biasa. Walaupun pada akhirnya ini sadar, ternyata dia ini kori. Berarti dia pernah apa? Pernah belajar agama kan? Cuman salah pergaulan kan gitu kan? Jadinya pencoleng-pencoleng atau jadi yang lain sebagainya ya. Padahal dia ini bisa baca kitab, bisa baca. Jadi salah pergaulan. Itulah yang terjadi pada Musa Samiri menjadi kafir. Sedangkan Nabi Musa yang ditarbiyah oleh Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun, justru jadi nabi. Ya, karena itu maka kita harus pandai untuk menjaga diri kita sendiri. Begitu maksudnya. Jelas? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kiai mau tanya tentang sunnah Nabi. Adakah sunnah Nabi terhadap baju baru? Misalkan harus dicuci dulu sebelum dipakai atau dipakai dulu sebelum dicuci. Syukran. Baik, begini, nggak semuanya itu sunnah Nabi bagaimana, nggak semuanya begitulah. Agama itu nggak semuanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sesuatu yang the best. Tapi kalau nggak ada sunnah Nabi ya, sunnah para ulama, ya dakbus salaf namanya, dakbus salaf, begitu ya. Maka menurut sebagian para ulama begini, bukan menurut Nabi, bukan. Kan sudah saya katakan tadi, tidak semua agama itu pasti ada dalil dari Al-Quran dan hadis, tidak. Tapi pendapat para ulama, ijtihad para ulama yang sesuai, tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa dipergunakan untuk berdalil. Itu yang penting ya. Di sini menurut para ulama begini, kalau kita beli baju baru, andai kata kita ini yakin karena ada suatu apa ya, kejadian kok terkena najis, maka harus dicuci. Misalnya begini, misalnya ini kain ini ya, saya beli kain, tiba-tiba ada kucing lewat, ya, ada kucing lewat, plak ke sini, sudah ya, kemudian dia loncat ke situ, ternyata di sana ini kakinya basah. Saya kan bercuriga, ini kok bisa kakinya basah ya kucing ini, jangan-jangan dia kencing tadi, ya, ada dhon kuat, ada prasangka kuat bahwa ini kena najis, maka harus dicuci. Sudah, itu pertama. Tapi kalau enggak, misalnya ini kan saya beli baru, bagus, nggak ada cacat, maka minal bid'ah, termasuk dari bid'ah yang nggak boleh, nggak bagus itu kalau was-was harus kita cuci. Beli peci baru kita cuci, ya, karena was-was itu nggak boleh. Yes. Kecuali begini lagi, ada darurat. Misalnya saya kadang-kadang ya, dulu kalau di Mekah itu ada satu peci yang saya suka, seneng gitu. Cuman masalahnya peci itu kalau saya cuci kena air dia akan mengkeret. Jadi kalau nomor saya ini nomor 5, sudah, maka saya beli nomor 6. Kenapa? Soalnya nanti kalau saya beli nomor 5, suatu saat kotor saya cuci, dia menjadi nomor 4, gak bisa dia. Maka siasat saya, karena tahu walaupun ini gak najis ya, siasat saya beli nomor 6, kemudian saya cuci agar mengkerut dia. Setelah mengkerut saya gunakan jadi tepat, menjadi ukuran saya. Nggak apa-apa, itu namanya ada hajat, paham ya? Tapi kalau enggak, seperti kalian beli baju kan baru ya, beli baju baru dipakai, kamu lihat, oh masih bagus, baunya juga harum, nggak ada nilai-nilai najis, ya harus pakai, sunnahnya dipakai. Tak salaf, kebiasaan ulama salaf begitu, ya. Jadi balik lagi saya katakan, pertama, kalau kita beli baju sebaiknya langsung dipakai, nggak usah dicuci dulu, itu ya. Kecuali kalau ada hajat, sudah. Karena ada sebagian baju juga ada lilinnya, disetrika dengan lilin akhirnya kaku, maka perlu dicuci, tidak masalah. Tapi kalau enggak ada hajat, pakai langsung. Sunnahnya begitu. Nah, sunnah di sini seperti tadi saya katakan, sunnah apa ini? Ya sunnahnya para sahabat, misalnya sunnahnya para ulama kan ada kan? Jadi nggak setiap sunnah itu pasti sunnah Nabi, tidak begitu, ya dah. Para ulama, gitu ya. Jelas ya? Jelas ya. Katanya di dalam syair dikatakan tashabbahu ilam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu, katanya. Tashabbahu, kalian menyerupailah. Inna tashabbahu apa tadi? Tashabbahu ilam takunu mithlahum. Menyerupailah, sekalipun kalian tidak bisa seperti mereka para ulama, tapi kalian menyerupai pakaiannya, kan gitu ya. Kenapa? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, karena orang yang menyerupai orang-orang baik itu falahu, akan menjadi keberuntungan. Jadi dari segi pakaian, ya. Misalnya kita ini berpakaian seperti anak-anak pesantren sini pakai peci putih kan belum haji gitu ya, belum haji. Dulu orang yang pakai peci putih gini dikatakan peci haji kan. Maka kita menyerupai orang-orang haji itu, ya. Biar apa? Karena menyerupai orang yang melakukan ibadah haji dengan pakai peci putih ini falahu, satu keuntungan. Beda dengan kalau kita menyerupai misalnya dengan pakaian-pakaian orang-orang yang pencuri-pencuri, misalnya ada khas khusus. Kalau di sini misalnya ada anak tidak tatuan, ya, dan tatuan itu biasanya kan kurang baik kan gitu kan ya. Terus pura-pura dilukis sama pensil. Nah, ini namanya menyerupai yang tidak baik. Maka di sini nggak ada keuntungan bagi santri yang seperti itu.
Tapi kalau santri pakai sorban, pakai imamah, ya sholat kayak gini, ini kan bagus, itu menyerupai orang-orang baik. Begitu maksudnya. Di antara lain, ya ini tadi, orang-orang ulama-ulama zaman dahulu, orang-orang soleh zaman dahulu, kalau beli baju itu langsung dipakai, tanpa dicuci terlebih dahulu, kecuali melihat ada najis ainiyah, ada najisnya jelas, atau dhon, prasangka ini kayaknya nggak beres yang jualan ini, maka perlu dicuci. Atau kayak tadi itu ada horot, ada horot keperluan yang lain, seperti saya tadi katakan ukuran. Wah, baju ini kalau dicuci mesti mengkerut dia, ya, maka dia beli yang lebih longgar, kemudian dicuci, akhirnya menjadi yang tepat untuk ukuran dirinya. Begitulah kurang lebih. Jelas Ustaz? Masih ada? Sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya tetap sebagaimana biasa, tentu seseorang itu banyak kekurangannya. Mungkin ada kelebihan sedikit, tapi kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Maka kalau ada kekurangan yang saya sampaikan, saya sangat senang kalau menerima kritikan, masukan, ya, nasihat, dan lain sebagainya. Ini yang saya harapkan dari semua pihak. Dan bila mana apa yang saya sampaikan tadi ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam